Banyak orang beranggapan bahwa kenakalan remaja itu terjadi akibat minuman keras, tawuran, narkoba, pencurian, bahkan pemerkosaan. Pelakunya mabuk, maka mereka melakukan kenakalan atau kejahatan. Karena itu, minuman keras harus diperangi, diberantas. Benarkah begitu? Siapa mereka ini? Kenapa jadi begitu? Kalau saya ingat lagi, saat saya remaja, ada satu hal yang mirip dari mereka semua, yaitu tidak punya cita-cita. Mereka tidak punya mimpi. Nanti kalau sudah tamat sekolah, mau kemana? Mau apa? Mau bagaimana? Orang tua juga tidak memberi pengarahan. Demikian pula guru-guru. Ada yang diomeli. Yang diutarakan oleh orang tua maupun guru adalah hal-hal yang normatif. Jangan nakal, jangan kurang ajar, jangan tidak sopan, jangan ini, jangan itu. Hal lain, prestasi belajar mereka pas-pasan. Mereka terbiasa menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa. Tidak ada yang menyemangati bahwa mereka sebenarnya bisa. Anak pintar dipuji-puji, sedangkan mereka biasa dihina, baik oleh guru maupun orang tua. Ada pilih kasih antara mereka. Guru memilah antara yang bodoh dan yang berprestasi, aktif atau pasif, dan seterusnya. Sebenarnya mereka adalah anak-anak yang tidak punya pembimbing, kesepian, tersisih, tertekan, terasing, tidak mampu independen. Sekali lagi, tidak punya keberanian untuk menatap masa depan. Jadi, apa makna hidup bagi mereka? Tak ada resiko yang harus mereka pertimbangkan, maka mereka mencoba apa saja, melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka dianggap berani, dianggap berarti, dianggap hebat. Mereka butuh pengakuan, validasi. Bagi saya, minuman keras dan hal lain itu bukan sebab kenakalan remaja. Minuman keras itu adalah akibat atau sekadar gejala saja. Jadi, mengobati kenakalan remaja tidak bisa kita tempuh hanya dengan menjauhkan mereka dari akses ke minuman keras. Yang secara fundamental harus dilakukan adalah menemani para siswa nakal itu. Kita harus mengajari mereka untuk bermimpi, meyakinkan mereka bahwa mereka bisa mencapai mimpi itu. Buat mereka untuk menjadwalkan dan merencanakan aktivitas dan kegiatan produktif untuk waktu mendatang, sehingga mereka dapat meraihnya. Bukan sekadar mimpi besar tanpa aksi, agar mereka bisa kembali ke hal-hal yang paling penting bagi mereka sendiri. Saat itu, kita juga harus menghargai setiap bakat dan kemampuan yang mereka miliki, memberikan mereka jalan untuk menyalurkannya, atau hanya mendukungnya saja itu sudah cukup. Tentu saja kita perlu memberi penerangan soal bahaya minuman keras dan hal lain itu, khususnya bila dikonsumsi oleh remaja. Tapi kita tidak perlu menjadikan minuman keras sebagai musuh, karena masalahnya memang bukan di situ. Kita perlu memberi pengertian dan himbauan atas bahaya jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, mereka tinggal memilih. Berikan pilihan untuk mereka. Kita tidak bisa memaksakan semua hal pada orang lain, walaupun itu baik bagi mereka. Kita tidak akan punya kendali atas itu. Yang paling penting, kita perlu mendekatkan para siswa nakal itu dengan mengajarkan sosialisasi, norma etika, sopan santun. Itu yang paling kuat untuk memagari dari hal-hal buruk, agar mereka sadar kalau melakukan keburukan akibatnya akan menghalangi dari cita-cita. Selain itu, mereka harus mendapat bimbingan yang cukup, supaya nanti saat mereka dewasa, mereka bisa menyesuaikan diri atas semua tantangan yang akan mereka hadapi dan menghindari aksi immature. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita, saya, Anda, kita semua
para orang tua, para guru, atau siapapun itu, kita harus tetap berusaha terhadap anak-anak kita, terhadap anak-anak bangsa ini, terhadap semua kenakalan remaja itu. Ya banyak cerita kok. Sebenarnya anak remaja yang nakal tuh banyak cerita, kisah-kisah kelam juga. Jadi kita harus mensupportnya aja sudah cukup kok, supaya kita bisa mendukung bangsa ini menuju bangsa yang baik. Ya saya nggak idealis banget sih, tapi menurut saya itu penting. Ya terima kasih sudah menonton, jangan lupa mampir lagi ke channel saya. Ada beberapa dan banyak juga hal yang terkait saya sering bikin. Makasih juga.